Mau nilai UKT-mu seperti ini? Sini-sini aku spill caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman UT, saya Asmi. Di video ini saya akan membagikan cara memilih TAPS yang cocok buat kamu, tips dan trik menghadapi UKT agar mendapatkan nilai A. Contoh soal UKT Prodi Ilmu Administrasi Publik tahun 2025-2026 dan pengalaman saya mengikuti UKT. Sebelum membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama TAPS. Untuk mahasiswa UT yang akan memasuki semester 7, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya TAPS atau tugas akhir program sarjana. TAPS ini merupakan bentuk evaluasi akhir komprehensif yang memiliki bobot 6 SKS yang bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara holistik. Berbeda dari masa registrasi sebelumnya, mulai masa registrasi 2025.1 ini atau mulai penerapan kurikulum baru, ada 4 jenis TAPS di UT. Yang pertama ada skripsi, yang kedua ada proyek, yang ketiga ada artikel ilmiah atau ARIL, dan yang keempat ada UKT atau ujian komprehensif tertulis. Di antara 4 jenis TAPS itu, kalian bisa memilih salah satu yang sesuai dengan keinginan serta kemampuan kalian. Apakah semua mahasiswa UT bisa mengikuti TAPS? Tentu saja bisa, tetapi ada syarat yang harus dilakukan agar bisa mengikuti TAPS atau bisa terjaring TAPS. Lalu syaratnya itu apa aja sih? Ada 2 syarat. Yang pertama, persyaratan administrasi, di mana mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan. Biasanya TAPS ini diregistrasikan pada semester 7. Yang kedua, persyaratan akademik, di mana mahasiswa telah menempuh semua mata kuliah prasyarat TAPS dan telah menempuh minimal N dikurangi 35 SKS. Sebagai contoh, pada Prodi Ilmu Administrasi Publik ini, jika mata kuliah keseluruhan itu ada 145 SKS dikurangi dengan 35 SKS, maka agar dapat mengikuti atau terjaring TAPS ini, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik telah menempuh minimal 110 SKS. Persyaratan akademik selanjutnya yaitu IPK minimal 2 untuk masa registrasi 2025-2026 ganjil sampai dengan 2026-2027 ganjil. Dan IPK minimal 2,5 untuk masa registrasi mulai 2026-2027 genap. Nah, setelah kita mengetahui apa itu TAPS, jenis-jenis TAPS, dan syarat mengikuti TAPS, sekarang kita tinggal memilih nih dari 4 jenis TAPS tadi yang cocok untuk kita. TAPS yang mana sih? Jangan sampai kita salah memilih TAPS karena akan menyulitkan kita ke depannya. Tips memilih TAPS: yang pertama, pelajari dan pahami jenis TAPS. Dari 4 jenis TAPS tadi, kita cari nih kelebihan serta kekurangannya apa dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Sebagai contoh, kita memilih jenis TAPS skripsi. Kita memilih skripsi semisal karena kita melihat masih sedikit mahasiswa UT yang memilih jenis TAPS ini, sehingga kita merasa tertantang untuk memilih jenis TAPS ini tanpa kita sadari dan kita riset terlebih dahulu apa sih kelebihan dan kekurangan kalau kita memilih skripsi ini. Jangan sampai karena kesombongan atau untuk gaya, akhirnya di tengah jalan kita bingung sendiri. Contoh yang kedua, ini sedikit cerita dari pengalaman saya, di mana ada salah satu teman saya yang satu angkatan dan satu prodi. Dia itu memilih jenis TAPS ARIL atau artikel ilmiah karena FOMO
atau ikut-ikutan teman yang lain, karena banyak dari teman-teman saya memang memilih jenis artikel ini. Dia itu memilih jenis artikel ini tanpa meriset, tanpa mencari tahu kelebihan serta kekurangannya dan menyesuaikan dengan kemampuan yang dia miliki. Alhasil, karena dia itu kuliah sambil kerja dan memang waktunya itu terbatas, jadi dia itu hampir sempat nyerah karena arilnya itu belum selesai, padahal waktunya udah hampir mepet. Tapi alhamdulillahnya udah selesai juga meskipun sambil nangis-nangis. Ya itulah pentingnya kita memilih jenis TAPS yang cocok untuk kita. Jangan sampai hal ini terjadi dan jangan sampai di tengah jalan kita malah jadi susah sendiri. Lalu tips yang kedua, persiapkan bahan materi dan sarana prasarana. Semisal kita memilih jenis TAPS artikel ilmiah, maka kita harus mempersiapkan mengenai isu atau kasus apa yang akan kita angkat ke dalam artikel ilmiah kita, mulai dari data yang digunakan, apakah menggunakan data kuantitatif atau kualitatif. Lalu kalau kita memilih data kualitatif, maka kita harus observasi lapangan, harus menyusun pertanyaan untuk wawancara, responden yang akan diwawancarai, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk sarana prasarana yang digunakan seperti laptop ataupun handphone yang akan digunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan artikel ilmiah. Oh iya, jika kalian ingin memahami lebih dalam mengenai 4 jenis TAPS tadi, kalian bisa membaca buku panduan TAPS yang bisa diakses secara digital di web MyUT. Lalu tips dan trik menghadapi UKT agar mendapatkan nilai A. Bagi teman-teman mahasiswa yang berencana untuk mengambil TAPS-nya itu adalah UKT atau ujian komprehensif tertulis, maka ini adalah beberapa tips dan trik yang bisa kalian lakukan agar mendapatkan nilai A seperti saya. Tips yang pertama, kalian pelajari dan pahami mata kuliah prasyarat atau pendukung TAP Ilmu Administrasi Publik. Untuk prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah prasyarat kurikulum baru ini berbeda dengan kurikulum lama, di mana kurikulum baru ini ada 6, yaitu ada pengantar ilmu administrasi publik, teori organisasi, kebijakan publik, administrasi pembangunan, implementasi kebijakan publik, dan manajemen pelayanan publik. Untuk mata kuliah ini memang ada beberapa yang sudah ditempuh di semester-semester sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di buku katalog kurikulum. Di situ akan ada mata kuliah prasyarat dari tiap-tiap program studi. Lalu yang kedua, membuat ringkasan bab per matkul dan ringkasan materi per matkul serta merangkum diskusi dan tugas dari matkul prasyarat pendukung UKT. Ini penting karena apa? Untuk mempermudah kita mencari materi dalam menjawab soal. Selain itu juga bisa mempersingkat waktu karena kita sudah tahu bahwa jawaban soal nomor 1 ini ada di materi ini, modul ini, seperti itu. Selanjutnya, latihan soal dengan memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT, YouTube, dan lain sebagainya. Alat tulis yang diperlukan yaitu pensil, ballpoint, penghapus, tip X, rautan. Jangan lupa untuk membawa kertas kosong, lalu kartu tanda pengenal seperti kartu mahasiswa atau KTP dan kartu tanda pengenal lainnya. Membawa kartu ujian juga, dan jangan lupa untuk membawa buku pendukung atau buku catatan kalian. Karena ini sifatnya open book, jadi untuk soalnya itu ada di komputer, tapi untuk jawabannya ditulis tangan. Jangan lupa juga untuk membawa air minum ataupun permen agar kalian tidak dehidrasi, karena untuk pengerjaan UKT ini sendiri
cukup lama, sekitar 3 jam. Lalu tips selanjutnya saat ujian yaitu kalian jawab soal ujian dengan menggunakan rumus, yaitu pembuka, isi, penutup. Untuk pembahasan rumus ini kita akan bahas di slide setelah ini. Rumus ini penting untuk membantu kalian agar tidak terpaku hanya pada satu soal, karena nanti akan memakan waktu dan kalian harus mengerjakannya dengan tenang dan percaya diri. Contoh soal UKT Prodi Ilmu Administrasi Publik tahun 2025-2026. Sebelum kita membahasnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai rumus yang sudah saya bicarakan tadi. Terkadang dalam menjawab soal kita terlalu terpaku pada suatu hal sehingga melupakan poin penting dari pertanyaan itu sendiri. Hal ini yang menimbulkan jawaban menjadi terlalu panjang, bertele-tele, dan tidak menjawab inti dari permasalahan yang ditanyakan. Tentunya ini akan membuang-buang waktu kita, dan hasil atau nilai yang akan kita dapatkan pun akan kurang maksimal. Oke, langsung aja, ini dia pembahasannya. Ini merupakan contoh soal terkait mau pelayanan publik. Di bagian pembuka ini, kalian bisa memberikan landasan teori berupa penjelasan mengenai apa itu mau pelayanan publik. Di bagian isi terdapat 4 poin, yaitu analisis, contoh, dampak, dan juga tantangan. 4 poin tadi bersifat opsional, tetapi yang paling utama adalah di bagian isi harus ada analisis kalian terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan. Di bagian penutup ini berisi simpulan atau evaluasi kebijakan. Oke, lanjut kita bahas mengenai contoh latihan soal UKT Prodi Ilmu Administrasi Publik tahun 2025-2026. Untuk contoh latihan soal UKT ini, kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, salah satunya dengan menggunakan ChatGPT. Tinggal ketikkan saja dan buat perintah, maka otomatis kita sudah mendapatkan banyak contoh latihan soal yang bisa kita gunakan sebagai latihan untuk menghadapi UKT nanti. Pengalaman mengikuti UKT. Itu dia video saya mengenai UKT atau ujian komprehensif tertulis. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.